Mateus Cunha, Mazraoui, Dalot, Deli. Bruno, the Portuguese Magnifico. Bruno. Udah gila AI ya. Udah tuh masuk ke musik gila, ya. Gila. Ya. Bruno, the Portuguese. Fernandes. Wah, gila sih. Kembali lagi di Poros Sarang bersama saya Patrick Dan Raymond Gorgu. Setelah berapa hari, Mon? 19 hari kita nggak nonton MU udah, gokil. 19 hari nggak nonton MU, Pet. 19 hari nggak nonton ini MU. genap ke hari 24 kita baru tag lagi, luar biasa. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Baru mau mulai udah bermasalah. Udah lama, Bang. Kelamaan nih nggak Udah tag lama nggak tag nih, Bang. Udah pada lupa belum sama Poros? Nggak akan terlupakan. Apa kabar kalian? Gila, gimana perasaan lu? Gue mau tanya dulu, lu komen dulu di bawah. 19 hari kita nggak. Dia bener-bener jadi YouTuber ya, udah capek ya. 19 hari kita nggak ada pertandingan. Sekarang dikit-dikit, gimana perasaan Loh, kalian? iya dong, Coba harus komen ada di bawah. harus ada komunikasi dong. Iya nanti. Nggak apa-apa, Awal-awal udah begini. biarin. The Portuguese. Ini tadi kameraman Arsenal. Ini sejarah sih, sejarah hidup gua. Apa tuh? Ngefans sama Manchester United Nonton seminggu sekali. sebulan, hampir ya sebulan 25 hari ya. Bentar lagi ya. Iya, Tanggal bener ya. berapa sih main? Malam Selasa. Enggak, nanti main lagi hari Selasa pagi. Selasa pagi ya? Minggu depan, Selasa Makanya, pagi. nih nasihat buat lu MU ya, lu dengerin nih omongan kita fans lu ya. Lu main yang bener, biar main di Eropa. Jadi kagak main seminggu sekali, udah gitu main di kompetisi, jangan langsung KO. Biar nggak mainnya 2 bulan sekali. Thanks to Grimsby Town sama Brighton. Lebih hebat lebih hebat daripada yang mau juara. Enggak, ntar nanti gue tahu yang di komen. Enggak dong bang, thanks to Amorim kan gitu. Ya dia diem. Lebih jago Grimsby Town daripada Cuman setidaknya Mon, apaan? sekarang kita tidak satu-satunya tim yang dibuang oleh tim divisi bawah. Ada yang baru-baru ini yang katanya quadruple. Kalah tuh sama setan. Langsung males. Langsung dicoba. Kameraman Arsenal minal aidin wal faizin. Oh iya, minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin buat temen-temen warga Poros semuanya. Khususnya Kameramen Arsenal. penonton Arsenal. Kita mohon Dan maaf para lahir batin. fans Arsenal. Gak apa-apa, masih ada 2 piala lagi. 2 lagi. Semangat. Tadi sebelum Harus bisa salah satu. Sebelum take gue bilang sama Emon, gue bilang sama Minpor, gue bilang sama kameraman Arsenal. Gua all out 100% ngedukung Arsenal untuk jadi juara Premier League. Jangan sampai klub yang musim depan kasus 115 yang nggak dibahas-bahas itu juara lagi. Ya. Kita nggak Please. mau. Arsenal. Karena bukan apa-apa. Kalau sampai ini kan 2 udah keluar nih, nggak jadi quadruple nih. Terus Champions League berat. Sporting masih bisa lah kan 0-1 dulu. Iya, yang nunggu Atletico Madrid, Barcelona, Iya. Bayern Munich, ya kali Mon. Barcelona, Atletico udah pasti kemungkinan. Atletico udah kemungkinan besar 0-2 lolos. kan. Nah, kalau sampai 4-4-nya nggak menang lagi, kan udah pasti dipecat tuh Arteta. Jadi kalau minimal juara Premier League, musim depan kita masih bisa ketemu Arteta lagi, Mon. Nggak, tapi bener. 100% gue dukung. Pasti ini banyak yang bilang, Bang, lu ngomongin Arsenal mulu, Arsenal juara lah. Pada kenyataannya, mereka sekarang ada di atas. Daripada City yang juara. Iya. Kita sebagai supporter MU, masa iya kita lebih rela lihat
City juara daripada Arsenal. Yang Masa logika lu dikalahkan sama temen-temen lu yang bacot? Jangan dong. Gimana sih? Kita biarin fans aja. MU. Fans Arsenal biarin Kita aja mendukung ngomong. Arsenal jadi juara. Udah lama lo mereka nggak juara. Iya. Jadi intinya Poros Salang mendukung Paling Arsenal jadi juara. Paling sejelek-jeleknya, Bro. Paling 2 minggu. Maksimal 2 bulan dah mereka ngebacot. Abis itu nggak bakal 2 bulan. Karena Kan masih ada- Arteta. Iya kan, Masih enggak kan ada Piala Dunia. Oh, iya, Sebentar tuh hilang. Jadi this is the time untuk mereka jadi juara. Oke? Karena budgetnya juga nggak akan lebar-lebar. Ngomong-ngomong Arteta nih. Yoi. Ngomongin Arteta. Lah kan Poros Salah ngedukung Arsenal sekarang. Kok? Ntar lu. Kok ada yang nyaut? Ntar di komen lagi. Lah emang kan Bahas MU aja udah. ini nggak ada yang mau dibahas. Iya, 19 hari lo libur. 19 hari nggak ada pertandingan. Sampai orang bikin AI yang tadi buat Iya. Chan masih ada waktu. Lu tau nggak? Lu tau nggak kameraman Arsenal? Nggak tahu kan? Makanya gua kasih tahu. Ini Manchester United tumben-tumbennya dalam sejarahnya baru kali ini gua lihat bukan off season ini lagi nggak ada pertandingan. Ya, off season lah Rasanya jatuhnya. udah kayak off season ya. Iya. Maksudnya lagi nggak ada pertandingan. 25 hari. Kagak ada gosip cuy. Ada gosip. Gak ada gosip apa-apa tuh. Ada tapi ada. Apa? Soal pelatih. Nah, itu Itu mah. lagi digoreng-goreng. Ya itu doang digoreng. Yang lainnya kagak ada. Pemain kagak ada. Artinya ada satu guys. Artinya media relationship daripada Manchester United sekarang udah lebih baik. Karena nggak ada lagi tuh pemain yang ngebocorin ada apa di MU, ngebocorin jadwal latihan. Kita udah jual ke Chelsea intinya orang. Tapi ya. Abangnya sih ya, bukan Tapi dia. tapi ya beginilah rasanya jadi klub kecil. Iya dong. Setuju. Walaupun kita peringkat 3, lo masih vibes-nya nih anjir nggak ada kompetisi apapun. Setuju. Benar-benar klub kecil ini. Ini rasanya kayak waktu Leicester jadi juara dari klub paling bawah, nggak pernah ada tanding, tiba-tiba jadi juara kan? Kita Iya, kayak gitu iya. rasanya. Tanpa juaranya tapi. Itu Mourinho, Van Gaal ya? Van Hal ya? Waktu Leicester, 2017. Van Hal. Van Hal. Ya beginilah. Itu Jadi- yang Van Hal jatuh tertidur Iya. musim terakhir ini. Bantai 53. Iya. Ya, benar. Jadi ya kita nikmati aja proses ini. Toh beberapa hari lagi, seiring tayangnya ini video mungkin 3 hari lagi ya MU main harusnya ya. Ya, Iya. lawan? Lawan Leeds United, Derby of Roses. Kok derby War of Roses? War of Roses. Roses. Derby War of the Roses. Nggak ada derby-derbynya. Ya, It's called a War of Roses. ya, tapi dibilangnya derby. Enggak. Masa sih? Iya. Kan gue yang nulis buat. Oke, kalian komen di bawah. Kan gue yang nulis buat United. Guys, kalau kalian The mau Roses, baca the War of Roses Derby. kalau nggak ada derbynya. Kalau kalian mau baca tulisannya Bang Patrick, ada di Inside United ya. Coba dicari-cari di Google di Inside United. Ada kok tulisan gue tentang Gue War of the yakin Roses. Derby ada nih. War of the Roses. Gak apa-apa, udah komen aja di bawah. Komen aja, Bang. Oke. Jadi, ini ngomong-ngomong Arteta. Arteta kan punya temen. Dia mukanya berubah. Ntar lo, Arteta kan punya temen. Namanya Cesc Fabregas. Baru beberapa hari yang lalu, namanya muncul karena sekarang dia di Como tuh peringkat 4. Peringkat 4, manajer baru masih muda. Mainnya tiki taka. Mainnya tiki taka. Jadi dia ngebawa vibes-nya Barcelona ke Como. Bisa ngalahin AC Milan lo gila. Iya. Ya intinya nih Intinya sekarang lagi Artetanya panas goblok. nih. Lu udah diajarin langsung sama Pep Guardiola lo. Tetep aja cuy. Intinya ini sekarang lagi panas nih karena Carrick terakhir itu kan kurang ya. Maksudnya dari sisi Manchester United-nya sendiri kita sempat kecewa yang harusnya udah ngunci posisi 3 ini malah seri kemarin 2-2. Walaupun itu karena ada si siapa Stuart Antwell keputusannya semuanya diingetin lagi pertandingan itu. intinya bisa dibilang belum 100% Michael Carrick jadi manajer musim depan. Yang beberapa hari yang lalu gue lihat namanya udah Cesc Fabregas nih udah dikait-kaitin. Walaupun gue rasa
Berat. bos Taipan Indonesia nggak mungkin ngelepas lah. Berat. Karena itu bisnisnya dia kan lagi oke nih Como nih, nggak tahu musim Nggak, depan. sekarang gini Mon. Gua sih kalau ngelihat rumor-rumor gosip-gosip sepak bola di akhir-akhir ini, nggak cuma MU aja ya. Ya. Itu nggak bisa dipercaya semua sih, karena udah ibaratnya jurnalis-jurnalisnya nggak kehabisan bahan, jadi apa aja dibikin cerita. Bahkan yang paling lucu yang kemarin gue baca, sebelum De Zerbi disahkan sebagai manajernya Spurs, nama yang dikaitkan ke Spurs kemarin itu adalah siapa, legendanya Arsenal dah pokoknya. Siapa gitu mau dibikin. Yang bagi gue itu nggak mungkin banget. Siapa? Repalror. Bukan. Legenda Arsenal. Manajer juga dia. Gua Coba lupa. kameramen Arsenal. Thierry Henry. Hah? Henry katanya mau dijadiin manajer di Spurs. Ya itu maksud gua, udah ngawur semuanya. Terus kemarin tuh disebut nama si ini siapa? Yang di Olympic Lyon, De Zerbi kan? Yang Lyon kan De Zerbi. Lyon kan yang Iya. iya benar De Zerbi. Bukan dong Marseille. Marseille kok Lyon. Marseille sebelum dia pindah ke sana dibilang mau ke MU segala kan. Ujung-ujungnya ke Spurs dan sekarang tinggal 2 kandidat nih yang katanya. Siapa? Kandidat kuat untuk jadi manajer MU musim depan tuh adalah Michael Carrick sama siapa ya? Jerman. Julian Julian Nagelsmann. Nagelsmann. Cuman menurut gue ini juga masih banyak sih, masih ada nama-nama kayak Mauricio Pochettino. Belum lagi Oliver Glasner yang baru kehilangan pekerjaannya, terus Luis Enrique yang juga masih Enggak, Luis kayak Enrique kan mau memperpanjang. udah mau perpanjang. Udah perpanjang. Oh udah. Bukan mau lagi. Belum. Wah, Intinya ini kan lagi panas nih. Yang namanya Manchester United nggak ada yang bisa digoreng. Ya sekarang pelatih nih. Yoi. Nah kalau menurut lu, kalau memang karena kita berikutnya lawan Leeds United, Chelsea, Brentford, Liverpool. 4 pertandingan aja dulu. Kita sisa 7 pertandingan kan. 4 pertandingan ke depan ini, kalau hasilnya nggak memuaskan, berarti kan kandidat-kandidat ini ada possibility dipermanenkan musim depan. Kalau dari lu, Li, dari 4 orang ini, siapa yang paling memungkinkan? Gue cuma 2. Belum lagi ada Fabian Huzel juga udah muncul. Gue cuma lagi 2. namanya. Mau lu kasih 1000 nama, gue cuma 2. Siapa? Michael Carrick sama Nagelsmann. Nagelsmann. Kenapa gue bilang Michael Carrick dan Nagelsmann? Kita kasih Julian Nagelsmann. Di belakang Minpor begini-begini. Dia geleng-geleng kepala, bodo amat. Karena itu kata-kata gua dulu. Ini Minpor yang mendukung Onana. Jadi dia mau geleng-geleng kepala, gue ketawa aja. Kenapa gue bilang Nagelsmann? Ya, setelah gue ngelihat statistiknya, 2 orang ini ya, Carrick dan Nagelsmann, lebih muda Nagelsmann. Jumlah pertandingan mirip nih di klub ya, bukan di negaranya. Di luar statistik track negara lah. Di klub dua-duanya persentasenya lebih bagusan dikit Nagelsmann daripada Kita Michael ngomongin Jerman, bro. Carrick. Bundesliga. Hah? Kok Bundesliga? Ini Bukan. pemain timnas Jerman. Kagak, gue ngambil statistiknya statistik klub, bukan statistik timnas. Kan gue bilang, gue nggak ngitung timnas Jermannya. Gue ngitung Nah, dia kan dia ketika... timnas Jerman. Iya, sebelum dia timnas Jerman kan dia pelatih klub. Bayern dipecat Bayern. Iya, Tapi dipecat dipecat. Bayern. Iya, dipecat Bayern. Terus sebelum Bayern dia di... Ya, jadi maksudnya ini mirip nih. Statistiknya mirip-mirip nih berdua. Bagus, cuman secara umur lebih muda. Kok mirip Nagelsmann. gimana? Mirip. Carrick tuh berhasil loh di Middlesbrough. Cuman gara-gara pemainnya kebanyakan Ya, iya. dijual dalam waktu singkat, Nagelsmann dikasih pemain bagus-bagus, nggak bisa digunain. Gua nggak bilang- Mirip dari mana? Gua nggak bilang masalah mirip-mirip dari situnya. Gue bilang dari statistik. Nagelsmann 48%, Carrick 44%. Win rate ya. Kita ngomong win rate. Udah? Dari tim yang dari sebelumnya Oke, megang Nagelsmann, Manchester United. kita bilang Nagelsmann. Udah ya? Jadi Julian Nagelsmann menurut gua daripada yang lain-lain, karena gue butuh satu pemain yang pelatih yang sesuai dengan kriterianya Wilcox, yang tidak jadi manajer tapi jadi pelatih. Nama-nama lain itu ya kali Luis Enrique datang mau dia jadi pelatih kepala. Ya nggak tahu. Sekarang juga nama Mauricio Pochettino juga naik namanya. Cuman masalahnya Lu mau Pochettino? Manchester United
Ya nggak tahu, sekarang kan beritanya begitu. Tapi lu mau? Kan Seandainya kita- Pochettino lu mau? enggak sih. Nah Nggak itu. mau. Cuman ya kan kita nggak tahu kedekatan Jason Wilcox. Nah itu dia yang bikin gua khawatir, Mon. Itu yang jadi Makanya masalah. tadi gua Ini gerbang selatan udah dicoret. Udah. Tapi kalau ada Mauricio Pochettino yang which is dia sekarang megang USA, lu main Brasil, ada sih satu nama lagi. ini versi lu, versi lu. gua. Ada satu nama lagi yang gua pengen. Siapa? Kalau memang nggak Michael Carrick ya. Cuman ini ya pasti pada bilang iya nggak mungkin lah. Orang pasti prioritasnya Michael Carricknya. Karena dia head coach-nya. Steve Holland. Steve Holland nggak bakalan mau itu Iya. udah. Bahkan kemarin kalau lo dengerin dia sempat komentar pas di interview di Carrington. Dia kalau gue lihat dari hasil wawancara ya, dia itu mengidolakan Carrick, udah jelas. Dia sangat mendukung. Udah mengidolakan, sangat mendukung Carrick. Jadi gua rasa kalau misalnya dia ditawarin jadi pelatih utama, nggak akan mau. Ya. Jadi pilihannya antara Gua setuju. lu tetap bertahan sama Carrick terus ngebawa orang baru, gua nggak tahu siapa, mungkin pelatih goalkeeper atau siapa gua nggak tahu kan. Karena ini sekarang gerbongnya Carrick bener-bener yang kayak ya udah deh biar cepet ada tim pelatih nih karena kita lagi kehilangan. Jadi menurut gua gak mungkin Steve Holland akan ngambil posisi itu. Faktor kenapa gue menyebut nama Steve Holland, gara-gara tadi sebelum kita syuting ini, Minpor mengatakan, topik yang akan kita bahas salah satunya, tolong ditonton interviewnya Steve Holland yang terakhir. Oke, gue tonton. Kan gue bilang, gak ada yang menarik menurut gue dari interview itu. Ya. Kalau kata Minpor dan Bang Emon, ada yang menarik, nanti dia yang bahas. Tapi gara-gara menurut gue itu gak menarik, gue jadi ngecek interview yang lain dong. Salah satunya itu dari podcast fans Chelsea. Ya itu, nyebrangnya sampai kejauhan. Nah di podcast fans Chelsea itu dia mengatakan orang luar. Dia mengatakan why we need Steve Holland to come back. Dia bilang Boyle harus tarik balik Steve Holland. Dan dia ngasih faktor-faktornya. Dan menurut gue setuju dengan omongan dia. Bahwa di belakang semua manajer-manajer yang memegang Steve Holland, baik itu di timnas Inggris, baik itu di Chelsea, Steve Holland ini sebenarnya otaknya. Ya, dia Taktikalnya dia. Carrick itu lebih ke personal, kayak dia bilang. Bukan persona aja sih. Gue kurang setuju kalau dibilang Carrick kurang. Enggak, bukan personal. Dia personal dia approach-nya. man management. Oke. Dia sama kayak kurang lebih dia sama kayak Alex Ferguson. Dia pinter. Iya. Dia pinter ngeracik apa yang udah dibikin sama Steve Holland yang namanya kepala pelatih dia yang mutusin. Cuman menurut gua Carrick bisa berhasil karena satu ada dukungan ada support yang diberikan Steve Holland dan dia bisa memutuskan karena mendapatkan respect dari para pemain. Gue selesai dulu. Oke, silakan. Jadi Steve Holland ini, kalau menurut podcast itu, adalah manusia yang di belakang manajer-manajer ini yang mengeluarkan tactical genius-nya itu sebenarnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengerti cara bermainnya pemain-pemain ini. Apa yang diinginkan pemain-pemain. Jadi taktik yang dia kasih pun tidak, kalau kayak Amorim kemarin kan keras kepalanya, udah nih kayak gini cara main kita. Lo harus ngikutin gua. Nah, Steve kalau Holland lebih Holland, kayak dia menyesuaikan dia baca apa yang dibutuhkan pemain yang kita punya ini modelnya kayak mana. Betul. Jadi taktik yang dikasih pun disesuaikan dengan pemain-pemain yang kita miliki. Alhasil salah satunya yang ini di luar dari podcastnya ya, gua pikir dari omongan dia yang gua pikir bener juga. Patrick Dorgu ketika kita nggak ada winger waktu itu, di-invert jadi seorang winger karena ya gua lihat tuh punya potensinya. Gua suka cara lu main di situ. Jadi taktiknya itu digunakan untuk seorang Patrick Dorgu kemarin tuh. It works kan lawan City dan lawan Arsenal. Works karena mereka nggak pakai 3 back, ya dimana Dorgu agak kesulitan. Ya, basically it works karena menurut gua Steve Holland ngebaca pemain-pemain yang ada dan menyesuaikan. Dan Carrick, Itu gue setuju. kalau lu bilang dia main manajemennya bagus, gue setuju. Tapi di luar itu ada yang dibawa Carrick satu yang kenapa kandidat utama dari gua, kalau balik pertanyaan lu pertama tadi, kandidat utama gue itu adalah Michael Carrick. Yes, di episode-episode sebelumnya gue bilang gue kurang setuju tentang Michael Carrick untuk jadikan head coach. Mungkin karena masih ada trauma gue tentang Ole Gunnar Solskjaer. Gue nggak mau itu terjadi lagi sama salah satu legend kita. Tapi setelah lihat pertandingan yang kemarin-kemarin ini, I do believe Carrick bisa membawa sesuatu yang baru. Yang pertama, selain dia manajemennya bagus menurut gue, semua legend MU udah mengatakan Carrick is the most quiet person in the room. Dia bahkan nggak perlu ngomong untuk kita itu
mendengarkan omongan dia. Jadi ketika dia diem aja kita nunggu dia ngasih opininya. Dan ketika dia ngomong mau seramai apapun kita lagi bicara, kita diem hanya untuk mendengarkan dia. Artinya he's got that charisma. Ya mungkin nggak seperti Sir Alex Ferguson yang hair dryer treatment yang ditakutin. Justru Carrick di respect kan gitu. Yang kedua, Carrick yang menurut gua potensi yang dibawa Carrick, he knows ya balik lagi Manchester United DNA. Dan itu terlihat kan dengan cara kita main yang sekarang ini. It really is kayak duplikat dari zaman-zaman Sir Alex Ferguson kita main. Passing-passing. Iya, dia ngebawa vibes itu ke Manchester United yang sekarang. Yeah. That's why menurut gua Michael Carrick is the strong potential untuk jadi manajernya. Di luar hasil terakhirnya apa, menurut gua, lu nggak bawain Carrick sebagai interim, lu bawain Carrick adalah untuk membawa dan mempertahankan di Eropa. Setuju. So in that case, kalaupun katakan itu lawan tugas yang nggak mudah. Betul. Ya itu nggak mudah. Yang pertama itu nggak mudah. Yang kedua, he's going to do it. Melihat ya Liverpool lagi hancur-hancuran, Chelsea juga kayaknya agak makin susah. Kita finish 5 aja Uci. Udah Iya, kita finish itu 5. juga Sekarang gua ada kaget 5 banget. kandidat. Iya, Ya? 5 kandidat. Gara-gara. Arsenal. Kalau nanti harusnya kalau Liverpool menang bisa menang. Iya. Iya. Nah, tadi gua ngomongin apa ya? Udah tahu gua pelupa. Ya Ya itulah pokoknya. Itu kan nggak gampang untuk membawanya balik ke Eropa gitu ya. Kayak si Opa. Yoi. Pakai kacamata lupa. Susah. Sama Bemo tuh di wawancara udah bilang kalau Carrick ini the right guy lah. Pas ditanya mau lanjut. Exactly. Sama ini Ryan Giggs juga ngedukung dia, nge-support. Kalau Nah, dia adalah yang nggak nge-support itu kan cuma 2 orang itu doang. Yang dulunya pendiam sekarang jadi berisik banget. Paul Scholes sama Nicky Butt. Kok anjing sih Scholes? Itu berdua nggak jelas. Nah anyway, balik ke teori gue tadi. Kenapa Michael Carrick? Ya itu tadi. Tugas dia sebagai interim adalah membawa kita kembali ke Eropa. It's going to happen. Di luar, kalau lo bilang tadi kan, kalau misalnya di 4 pertandingan ini nanti mungkin seperti blabi blue apalah yang terjadi kan. For me, I would give it to him. Bahkan kalaupun kalah lawan Liverpool, which gua nggak yakin kita bakal kalah sama Liverpool, I would still give the job to Michael Carrick. Kenapa? He has done something yang incredible menurut gua. Ya. Dan ini bukan fluke ya. Ada orang bilang, ini ya apa istilah yang lo pakai ya untuk menggantikan honeymoon period. Istilah lu apa? Nih 19 hari nggak syuting begini nih, lupa. Iya, lupa. Ya itulah pokoknya. Ya, itulah pokoknya. Bukan honeymoon period juga menurut gua. Kenapa? Karena kita bisa lihat langsung pemain-pemain ini betul-betul respect kepada seorang Michael Carrick. Dan nggak cuma pemain kita, itu yang bikin gua paling kaget. Wayne Rooney memuja-muja Michael Carrick. Ryan Giggs memuja-muja Michael Carrick. Thierry Henry memuja Michael Carrick. Terus yang paling penting sih menurut gue bukan cuman legend-legend ini, karena mereka nggak menangin United langsung. Gue ngeliat ya semua pemain support dia, Iya. semua pemain mau bermain buat dia, Yes. itu yang penting. Jadi kalau pertanyaan lu sebenarnya, pertanyaan gue tadi udah dijawab Patrick. Kalau misalnya siapa yang paling tepat, ya menurut gue jangan ngambil yang lain. Yes. Dia mau hasil 4 pertandingan ke depan sampai Liverpool, misalnya amit-amit gitu ya, Yeah. kita terjun bebas ke 7, menurut gua Carrick adalah pilihan yang tepat. Ya, I don't think so. Cuman ya, we never know kan. Ya. Yang gua harapin ini sih, Cuman ya menurut gua sih kita akan bertahan tetap di 5 besar harusnya. gua entah kenapa ya, gua yakin lawan Leeds besok tuh akan menjadi sebuah pertandingan yang berat, Mon. Ya, it's Leeds. Ya, Balik ini lagi. sama-sama libur panjang. Ya, dan it's Leeds gitu. Iya. Balik lagi, lu mau statistik lu secara bagus atau lu lagi main Bro, Leeds bagus? tuh tempat bermainnya Manchester United, bro. Iya, cuman tetap aja ini adalah persaingannya itu yang hatred kan. 3 pemain inti absen. Nah. James, Ya, Joey Rodon, Anton Sturridge. emang James pemain inti ya sekarang. Dan James, wah gila lu nggak ngeliat. Oleh. Dia nggak ngeliat golnya dia buat apa Wales kemarin. Gokil. Gua juga suka sama Dan James. Gua sayang banget waktu dibuang dia. Gila. Gara-gara Ronaldo itu dia dibuang. Gara-gara Ronaldo nih ya. Yang dibuang itu 2 kesukaan gua. James dan Cavani coba. Gara-gara Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer Solskjaer kena pecat. Tapi gue cinta sama lu Ronaldo. Ya udahlah ya. Cuma Anyway, gimana? Tadi ngomongin apa sih? Ya udah. Oh, nggak, menurut gua pertandingan lawan Leeds ini bakal berat. Karena ya balik lagi, di luar statistik kita, di menang-menangan atau di luar mereka juga lagi terseok-seok di bawah, pas semua it's Leeds, sama aja kayak kita ketemu Ya, sama kalau Manchester City, ketemu dengan Liverpool.
it's ya pakai istilah lu tadi. Enggak. It's a fight yang akan Cuman berbeda. kalau menurut gue it's Leeds, ngerti gak maksud gue? I know. It's just Leeds. Ya, the last time kita ngomong Itu it's adalah just- tempat bermainnya Manchester United. jangan ikutin Bang Emon ya. Karena terakhir kali kita bilang it's just itu adalah Spurs. It's Spurs you know. Kalah nggak lo di final? Udah gitu kalau lu mau kalau dia final baru kemarin gua ngomong gitu. bukan sebelum yang waktu final UEFA Di apa final ya? Eva gue bilang berat. Oh, bukan lu yang bilang, bukan yang lu yang kemarin bilang. nih, aduh. Bukan lu yang bilang Bapak. di timeline tuh banyak yang bilang it's only Spurs gitu loh. Akhirnya kalah. Makanya we'll see. Jadi apapun hasil dari 4 pertandingan ini, menurut gua give him the job, man. Iya, He's- gue setuju sih. Dia pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Buat orang yang kalau kita bandingin sama gua, balik lagi bukan ngebanding-bandingin sama Amorim, tapi lo lihat sekali Amorim nanganin tim yang benar-benar baru dan dapat pemain yang dia mau, kesulitan. Satu memang taktik yang nggak biasa, tapi Carrick datang ke Manchester United cuman modal dia tahu lapangannya, dia tahu tempat dia latihan, dia tahu segala macam environment yang ada di Manchester United, dan dia tahu Old Trafford. Yep. Dia bisa mewujudkan permainan Manchester United jadi lebih bagus menurut gua ya. Give him the job sih. Ya, it works. It works menurut gua. Karena kayak gue bilang kemarin, kita lihat tunggu pertandingan nanti sampai Bournemouth kita kalah, gue berani bilang kita dicurangin wasit. Kalau lo bilang, wasit mula alasannya. Pada faktanya, maksud gua di pertandingan itu kita pantas untuk menang. Jadi kalau lo bilang Carrick nggak beruntung atau apa ya, menurut gua dia belum dapat yang dia mau aja. Ya. Dia punya orang-orang terbaik sekarang. Cuman mungkin ada beberapa karena ini benar-benar gerbongnya dia yang dibawa ke Manchester United. Mungkin kalau dapat asisten pelatih yang tepat, misalnya goalkeeper atau siapapun, mungkin akan lebih baik. Kalau gue justru asisten udah Steve Holland don't let go. Ya, of kalau Steve Holland ya jangan. Do not let go of Steve Holland Kayak menurut gue. lo ngelihat Kalau Johnny kayak Johnny Evans, Evans, oke lah. lari ke sana Iya. kemari ngatur pemain emang ada Ya, yang dengerin kalau- dia. Gue ngeliatin mereka. Kalau Evans latihan. boleh lalu ganti yang Yang kayak gitu-gitu. yang kayak gitu-gitu oke lah. Tapi Steve Holland is the key. Yes. Menurut gue Steve Holland is the key. Ya nggak mungkin. Striker, Siapa? pelatih striker kita Iya. Ruud van Nistelrooy. Intinya Siapa? dengan orang-orang yang tepat lah musim depan. Siapa? Ya elah baru mau juara. Gue Mau berharap, usaha. Harry Benny McCarthy part 2 mah itu namanya. Nah kalau mau Rooney bener. waktu Karena terakhir. Rooney sudah membuktikan diri sebagai pelatih kepala, lu gagal. Coba jadi pelatih striker aja dulu. Atau Atau nggak ada pelatih striker, lu datangin Harry Kane udah. jangan. Boleh dik. Iya, Harry Kane udah Mau nggak dong. mau bermain lagi di. Mau dong gua. Dia mau pensiun di Inggris musim depan. Atau ini Son aja tarik dari MLS. Atau Lewandowski kalau mau gampang. Nggak. Oke, udah mulai ngaco karena kita Bukan, ngebahas Lewandowski- pemain, kita Lewandowski ngebahas baru. pemain baru. Baru aja perpanjangan Sir Harry Maguire. Woi. Sir Harry Maguire. Kata Sir itu nggak boleh sembarangan. Dia MU juara champion harus dikasih Sir. Musim depan kita juara UCL. Wah, juara UCL. Amin. Amin. Kameraman Arsenal lu ngapain ketawa? Hah? Hah? Lucu. Selucu quadruple. Berapa gaji Maguire sekarang? Dia cut off. Turun ya. Wah, iya. 130 apa 140 ya lupa. Man, you're a legend. Maguire, you're a legend. Ini lanjut ya, masih lanjut ya? Udah kan? mulai. Oh, udah. Udah mulai dari tadi. Ya itu ya. 20 110. sekarang. Oh, turun 20.000. 40 turun 40.000. 100 berapa? 70. 190. Iya, 190 sekarang jadi 150. 150-an. Wah, Gua Ini baru sebagai dulu salah satu haters lu dulu, sama. gua minta maaf banget Harry Ini back Maguire. apa sih ini? Cuman dia Lu luar biasa. membuktikan. Tapi sebuah statement yang lu keluarin kemarin itu memang itu lu pengen banget ditekan lagi kali ya. Iseng amat ngomong kayak gitu. Kalau yang nggak nonton interviewnya Maguire, dia mengatakan, saya adalah salah satu back terbaik dalam bertahan dan menyerang. Lu disamperin sama Gabriel Jesus lu ntar. Masalahnya dia berhasil bangkit, dia berhak ngomong gitu. Kalau menurut gue ini apa ya?
mentality leader. Kenapa Gabriel Jesus juga ya gue bilang ya? Iya, Gabriel Jesus kan cupu. Kayak Havertz lah. Jadi intinya kita gini, Casemiro besok musim depan nggak ada. Iya, sedih. Kita butuh Harry Maguire karena Lagi kita Casemiro. butuh ada sosok senior di Manchester United. Karena ngelihat back-backnya sekarang kebanyakan back muda. Karena beberapa hari belakangan gue ngelihat kayaknya musim depan akan ada cuci gudang. Dan back Flash kita sale. juga banyak berkurang. Flash sale. Iya, gue nggak tahu statusnya Dalot, tapi ada possibility Luke Shaw juga Perpanjang. nggak diperpanjang, dijual musim depan, buat musim depan gitu. Jadi karena Dorgu udah membuktikan diri dia mau main, ini harusnya masih panjang nih dia karena Iya. jadwalnya dia tuh di awal Mei baru bisa main, tapi dia kemarin udah ikut latihan. Mentality leader, Harry Maguire bro. Ini yang harus ditularkan sama siapapun nanti pemain baru yang datang. Mungkin Anthony bisa belajar dari Harry Maguire ya. Anthony, Jadon Sancho. Ini lagi bermasalah by the way. Kenapa lagi Anthony? Jadi dia tuh nggak fit lah. Nggak fit, ternyata dia tuh Kasusnya sama kayak Lamine Yamal ya. iya, jadi kalau dia main 90 menit full, next match dia nggak bisa main lagi. Ya Allah. Apa nama penyakitnya lupa gua. Belanda Fobula, botak. apa sih? Kayak gitu lah. Yang kayak gini-gini nggak lu research dulu ya? Udah asar lu Ten Hag. Bayarnya mahal. Gua makin lama makin gedek ya. Kalau inget-inget Ten Hag tuh yang bawain Anthony. Ten Hag tuh yang bawain Onana. Enak 2 piala bro. Iya. Iya, tetap aja 2 piala juga lu bawainnya penyakit semua yang ke dalam. Casemiro deh bro. Gimana sih katanya? Casemiro bukan dia yang bawa, bro. Katanya support your manager. Kan dia udah gak main manajer lagi. Onana, Nah, Onana. Onana musim depan. Katanya Onana mau balik, guys. Katanya dia mau bawa juara, apa nama klubnya tadi? Trabzonspor kayak gitu dah. Karena sekarang mereka di posisi dia mau 3 dan balik. cuma selisih 3 Dia poin. mau balik ke Carrington numpang latihan aja. Nggak apa-apa kalau numpang latihan nggak apa-apa. Kontraknya masih panjang loh. Enggak dong, tinggal setahun. 2 tahun. Setahun dong. Kan dia udah ngejalanin 2 tahun bersama kita. Enggak dong. Iya dong, 2 tahun dia sama kita Musim udah gitu depan dia. tuh terakhir dia di Manchester United. Tahun terakhirnya setahun. Dia 3 tahun. Expire 2028. Oh ya Tuhan, tolong dong jangan balik dong. Serius gua. Kan kontrak 5 tahun. 2024. Gua baru aja ngerasain punya kiper. Jadi jangan balik. Ya, tolong banget. Badut main. Iya, 2028 Juni 2022. Juni. Iya benar, masih tahun lama ya? tahun besok terakhirnya dia. Habis itu perpanjangan satu. Enggak ya? Kontraknya 5 tahun. Ya udah. Cuman kalau misalnya pun dia balik, karena Baindir udah menyatakan dia akan cabut juga Ya. musim depan karena dia mau ngejar caps di Turki. Ya Dia udah. mau jadi masuk. Gak apa-apa, timnas lu lagi. balik jadi Karena kiper. sebelum dia masuk ke Manchester United, dia andalannya. Lu jadi kiper ketiga. Lu jadi kiper ketiga aja deh. Nah, gua nggak tahu nih statusnya Onana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pemain sekarang. Siapa yang cabut, siapa yang keluar. Kayak tadi yang gue bilang tuh. Emang Luke Onana Shaw. nggak pemain ya? Tuh kan. Dia sebenarnya setuju sama gua. Onana nggak Apa? pemain kan? Dia tadi bilang kalimatnya apa? Onana gimana statusnya gua nggak tahu. Yang penting sekarang kita Karena ngomongin nggak ada sama yang tim. banyak yang bahas. Ya udah, Lebih sekarang kita kayak nggak bahas. ada yang peduli Iya kayaknya. emang. Badut. Nggak ada yang peduli dia ngomong apa lah. Ntar dulu. Arsenal kan suka ngambil kiper yang aneh-aneh kan? Dengan Onana kalian bisa juara. Bro, Inter Milan aja jadi jago. Yo, Intinya, lu mau juara Champions League kan? Beli Onana. gue ngelihat ada beberapa pemain yang belakangan ini dikait-kaitkan sama Manchester United karena ngelihat 7 pertandingan sisa ini kalau semuanya berhasil dilewatin dengan mulus gitu ya, amit-amit nggak kalah semua gitu ya. Gue rasa pengeluaran buat Manchester United musim depan kalau dia tetap bertanding di zona champion, beritanya tuh kemungkinan Ineos akan ngegelontorin 200 sampai 250 juta. 300. 200 sampai 250 juta plus pemain-pemain yang Iya. kejual. Tapi ada tapinya. Pemain yang sekarang diincar Manchester United ini semuanya Elliot nggak Anderson. ngotak harganya. Elliot Anderson harganya udah Oke. mau Hah, melejit. siapa? Elliot Anderson. Elliot Anderson 100. Ya, itu udah nggak Sebutin ngotak. siapa lagi? Nggak ngotak. City tuh
Sandro Tonali, Tonali. Gua nggak setuju sih kalau Tonali, jujur. Wah gila lu. Bukan, gua tahu dia bagus. Gila. Enggak, gua tahu dia bagus dan gua nge-tweet tentang ini. Ya anak bola bukan sini ah. Kagak, gua nggak ngeliat dari situ. Tolong cancel dah. Bukan. Sorry. Sandro Tonali. Sandro Tonali is a good player. Gua nggak ada bilang dia nggak pemain yang bagus, tapi gua nggak setuju dia main di MU. Oke, lu kalau bukan Sandro Tonali, bukan Elliot Anderson, siapa? Nggak, Elliot Anderson. Karena Elliot Anderson kemungkinan Gua kita pengennya Elliot bakalan Anderson. bisa. Ntar dulu. Kenapa gua nggak setuju Tonali? Dia suka Manchester City. Ntar. Gua bukan itunya. Oke. Kenapa gua nggak suka Tonali? Tonali udah kena kasus match fixing di AC Milan. Udah, dia kena ban judi, match fixing. Ya judi lah. Ya kan match fixing. Jatuhnya judi bola tapi lu pemain yang di situ ya namanya match fixing jatuhnya kan. Nah, sekarang itu di klub sekelas AC Milan ya. Itu bukan klub kecil juga. Terus lu mau ngambil pemain yang kayak gitu juga. Walaupun oke lah di Newcastle dia katanya udah berhenti, udah tobat apalah semua. Give him a second chance atau apa. Bagi gua Manchester United ini klub yang gampang digoreng, mon. Gua nggak butuh pemain yang datang ke situ nambah masalah ke klub. Kita mulai lagi sehat nih. Jangan ambil pemain yang bikin masalah baru. Kalau menurut gua ya. Jadi di luar dia memang pemain yang bagus. Itu analisa lo karena dia pernah ada masalah. Kasus. Tapi itu kan udah dikonfirmasi kalau dia masang, bukan dia yang match fixing. Ini beda nih. Benar. Bukan match fixing, dia judi. Dia tapi judi. nggak match fixing. Tapi bagi gua, kalau lu pemain profesional, lu main di lapangan, udah. Lu misalnya gini lah, contoh paling gampang. Nih lama-lama ketahuan nih gua dulu kerjanya apa. OKB, anak itu OKB kalau gua Nggak, bilang. kalau- Kaget, punya duit banyak, judi gue. Kagak, bukan itunya. Gua mau ngasih contoh. Misalnya nih, yang gua tahu aja ya, yang gua tahu nih. Lu pemain profesional di klub A, udah. Lu memang nggak pasang judi di permainan tim lu. Gak usah dikasih contoh lah. Bukan, waktu itu sepak bukan. bola gajah kita juga Nah, udah tapi ngeliat. kalau hasil dari lu mempengaruhi yang lain, itu tetap aja jatuhnya match fixing bagi gua. Ya tapi enggak, maksud gua Nah. itu udah dikonfirmasi sama pengacaranya dan AC Milan juga udah mengakui ya, tapi bukan match fixing. Ini gua bingung nih, match fixing lu berita dari mana dia match Bukan. fixing? Kalau dia match Bukan fixing nggak berita. mungkin bisa main di IPL. Bukan anjir. berita. Judi, dia main Iya, bukan judi. berita. Gue Bukan match fixing, judi. makanya dengerin. Gila nih orang nih. Tar, coba dengerin dulu omongan gua. Ya, dengerin dulu, baru lu masukin ke konteksnya. Kan tadi gua udah kasih contoh nih. Jangan dipotong ya. Nih gua kasih contoh. Pemain profesional main di klub A. Udah, dia nggak pasang judi di pertandingan dia. Makanya dia berani Ya, bilang paham itu. tidak itu. Tapi apapun hasil daripada dia akan mempengaruhi klub-klub yang lain. Ngerti nggak? Jadi misalnya nih AC Milan lawan Inter Milan nih. Hari ini main. Sementara besoknya mungkin Roma ketemu Juventus. Udah? Ya, intinya lo nggak misalnya suka di sini- Sandro Tonali udah itu ke intinya. Manchester United Bagi gitu gua aja. nggak mau ada pemain yang bermasalah yang bisa Nah, digoreng. kalau lagi. buat kalian yang setuju apa kata Patrick, dia nggak suka Sandro Tonali match fixing, lu komen di bawah. Dengan catatan lu lihat cara Sandro Tonali ngebawa. Kalau itu Newcastle ya gua United akuin. sekarang. Dia bawa Oke, Newcastle juga selain bagus. Elliot Anderson sama Sandro Tonali, siapa yang lu suka? Yang bisa bukan possibility lagi, gantiin peran Casemiro di tengah. Kalau gantiin peran Casemiro, jujur ya nih gua Kobe Mainu, nggak usah lu keluarin duit. Mati kita main berapa kompetisi ya main dulu. Enggak, maksudnya gini, lu ngambil pemain yang lain deh. Lu punya Fletcher bersaudara, udah? Casemiro jadi Bukan main Gino. jadi Casemiro, Pep. Iya, gua ngerti. Kalau gua sih mendingan lu gelontorin tuh duit. Kalau gua pribadi gua pengen Anderson. Ya oke lah, kalau Kalau gua pribadi pengen Anderson. Sebenarnya gue juga sih. Ya itu. Cuman ya 100 juta. Men, siapapun yang lu datangin sekarang ini harganya bakal naik, mon. Tapi kalau lo ngeliat Anyone. harganya Siapa? Sandro Tonali, masih ada Gabriel Sara, masih ada Angelo Stiller. Itu semua dihargai di bawah 70 juta menurut gua masih bisa. Karena belum disamperin secara resmi sama MU. Tapi kita kan butuh pemain yang segi bertahannya kuat. Ya. Saat ini yang bisa ngelihat kayak gitu, ya Tonali sama Elliot Anderson. Ya. Gitu kan. Ada satu Edgar- faktor lagi yang harus lu ingat, yang kita butuhkan untuk menggantikan Casemiro.
jangan lagi ngambil pemain dari liga lain. Ngambil dulu dari Liga Premier League. Kenapa? Oh, mic. Nggak, maksudnya ngambil dari Premier League. Makanya tadi gue setuju Elliot Anderson. Tonali kalau nggak ada kasus itu juga mungkin gue mau. Tapi karena ada kasus itu makanya gue nggak mau. Ada satu nama lagi sih yang kemarin Baleba. sempat enggak, Baleba kayak udah hilang deh. Karena ngelihat dia kemarin juga cara dia main di IPL kurang lah ya. Hutzler juga mengakui kalau dia ada masalah dengan disipliner. Ada satu nama ya dari Newcastle juga, antara Tonali atau Bruno Guimaraes. Ya, Guimaraes tuh oke. Kalau Masalahnya Bruno Guimaraes tuh apa ya? Ada cedera kambuhan ya kalau gue bilang. Iya. Model-modelnya kayak amit-amit gitu ya, jangan sampai dia jadi, kalau misalnya memang dia ke Manchester United, dia jadi Mason Mount kedua. Itu kan jadi pertimbangan, apalagi sekarang Michael Carrick didukung sama orang-orang yang udah punya data semua nih, orang-orang pinter semua. Ditambah si siapa, Ineos nyewa, gue lupa lagi namanya, orang yang bertanggung jawab di McLaren buat data statistik itu didatangkan ke Manchester United juga, itu pasti jadi pertimbangan. Baleba juga sebenarnya namanya kecoret gara-gara itu, ada sejarah cedera yang mungkin udah mainnya biasa aja, ternyata siapa ada midfielder sejarah. Aston Villa? Minpor? Onana. Ya, Amado Onana. Amado Onana, oke. Kalau itu gue mau. Iya, Gantiin Onana yang satu lagi. ini belum muncul namanya sebenarnya. Tapi yang sekarang udah kuat sebenarnya namanya Elliot Anderson, Bruno Guimaraes, sama Sandro Tonali. Bahkan Adam Wharton aja beberapa kali sloppy waktu dia main di Crystal Palace. Walaupun harganya murah 60 juta, menurut gue dia nggak worth it buat gantiin Casemiro, tapi kita kan nggak tahu Manchester United ke depan. Oke, tadi kita ngomongin possibility pemain yang masuk, termasuk si Matheus Fernandes tadi yang ada di West Ham sekarang. Cuman beritanya masih ngawang-ngawang, tapi nama-nama yang kemungkinan akan masuk termasuk si Cole Palmer, Jared Brandtwaite, ini udah kenceng. Nah ini kan semua pemain-pemain yang disebutin, kayak apalagi Cole Palmer anjing, lu mau bayarin berapa? 110 juga nggak ketebus itu. Ya lagi lu mau taruh di mana? Nah, Wales? gua sekarang mau ngomongin, Gue suka jawaban ini. gua sekarang pemain Manchester United yang bakalan keluar. Simple. Ini udah banyak nih, Pet. Satu yang pasti. Siapa? Casemiro. Gua mulai dari atas dulu. Marcus Rashford. Marcus Sama aja lu Rashford. jawabannya kayak gua. Harganya sekitar 30. 30 sampai 35 juta. Miskin dulu ya. Iya, Iya, Barca. Barca miskin bener. 30 aja Mohon ditawar maaf ya kok. fans Barca, parah kali Nah ya. emang kenyataan kok. Masih lebih mahal Rasmus Højlund aja. 40 juta. Iya. Mau ditembus sama Napoli, gokil. Nah, tapi wajar. Karena Barcelona itu, gue bela kalian para decul. Ya. Kalau Barcelona itu sebenarnya bukan pelit, Mon. Apa? Mereka pintar berbisnis. Ngirit. Karena udah banyak masalah sebenarnya klubnya. Kata Prabowo efisiensi. Efisiensi. Stadionnya dijual. Kata Prabowo efisiensi, tapi bikin MBG enggak. Kalau Marcus Rashford itu dibeli dengan harga 30 karena memang bermasalah. Secara finansial mereka kan lagi bermasalah. Simpelnya gini aja, Mon. Mungkin Mereka gaji, nggak- kalau gue bilang ya ngejual Rashford karena gaji sih kalau gue bilang. Bukan, mereka tuh nggak bisa bayar mahal Rashford karena mereka udah terlalu banyak kasih duit ke De Jong. Dan MU waktu itu udah mau ngasih kalian jalan keluar, kalian ngotot nggak mau ngasih De Jong kan? Ya Casemiro tuh 190.000. Rashford itu kalau nggak salah 200.000. Hah? Iya. Wah gila sih itu. Casemiro 190 dari mana? Lu ngambil data? 190.000. Dari mana lu dapat itu? Rashford tuh 300. Anjing mahal banget. Rashford Casemiro 300. 300. Itu udah dapat 600 slot gaji, 600.000 kosong. Cuman kita ngomongin bukan masalah gaji, kalau gue bilang kan udah sesuaikan termasuk Harry Maguire. Rashford tuh harganya 30 juta ditambah Højlund syukur-syukur laku 40 juta. Bukan syukur-syukur, emang udah wajib ngambil di angka itu. Ya sekitar 70 juta kita udah dapat clean. Terus Jadon Sancho yang gua nggak tahu Jadi dia Sancho nggak dapat apa-apa, free. Sancho 2,5 sekarang. enggak, harganya Kalau- masih 18 juta ini. Kita nggak dapat apa-apa. Ini udah last year-nya dia. Jadi
live on free. Emang tanggal berapa sih dia? Kayak masih dapat kan? Free. Jadon Sancho Juli itu terakhir kan? Ya Iya. kalau misalnya bisa dijual. tetap aja on free. Udah nggak bisa dijual lagi. Karena dia udah habis kontrak di bulan Juli. Jadi lu nggak bisa jual Enggak, lagi. maksud gua kalau bulan Julinya belum habis. Tetap nggak lo bisa jual. Namanya ini udah kontrak terakhirnya. Iya. Free agent, cuma Free agent. Cuma kita ngirim 250. Iya, jadi Iya, niatnya iya, tuh kita iya. penghematan dari gajinya. Oke. Berikutnya Andre Onana. Ya, kalau ini bisa dijual, gue setuju. Mau lu jual 10 juta juga nggak apa-apa, 5 juta juga nggak Ini apa-apa. harganya antara 10 sampai 13 juta. Ya udah. Itu udah dapet sekitar 80. Ya. Dan 80 juta. Nah, kalau back menurut lu, Dalo, Luke Shaw. Gua hati kecil gua bilang pertahankan Luke Shaw, buang Dalot. Tapi kayaknya yang bakal dilepas Luke Shaw. Kebalik ya. Iya, faktanya kebalik. Kayaknya Dalot bakal dipertahankan. Kalau secara ngomong-ngomong statistik nih, yang tadi gua maksud bukan McLaren, dari Mercedes. Si Sansoni, siapa Sansoni? Sansoni, Ya ya. Sansoni. Wajar. Nah, Dulu dia- mereka satu, sekarang mereka udah Ya, pisah. dia kan udah ngasih data waktu itu ke timnya Morim sama ke timnya Carrick. Carrick. Kalau Dalot kalau dilihat secara angka jauh lebih baik daripada Luke Shaw. Ya. Jadi memang ada possibility Luke Shaw yang dijual. Tapi kalau lihat efisiensi Efisiennya si Luke Shaw. Nggak, tapi gua agak setuju dengan siapa tadi? Sansoni. Sansoni. Sebenarnya gini, gua ngeliatnya gini aja. Ini Luke Shaw ini ada satu repetisi dari dia. apa tuh? Kalau lagi nggak ada Piala Dunia, cedera mulu. Begitu tahun Piala Dunia, main terus dia. Jadi menurut gua kita nggak butuh lagi sih pemain-pemain yang kayak gitu. Ditambah dia juga udah tua, he's a good servant of the club. Dia 9 tahun bersama MU. Iya. Jadi he's a good servant of the Tapi club. 9 tahun dia cuma main buat klub tuh. Kalau bisa dihitung 4 bisa 4 tahun. Nah, jadi 5 tahun nih. makanya jadi bagi gua he's a good servant of the club, tapi it's enough lah ya, udah cukup lah. Lo boleh pergi nanti balik lagi jadi ambasador juga nggak apa-apa kan Tapi banyak Dalot gitu. coy. Ya. Gue masih nggak Kalau terima. bisa gua- dua-duanya dilepas ya lebih baik lagi. Cuman, ketika kita nggak mungkin, pasti salah satu. Nah makanya kalau misalnya pun kita lepas dengan gampang bilang, Dalot sekalian dilepas, ini kan nggak realita juga karena like I always say, ini bukan main game FM. Lu jual pemain, otomatis lu harus dapat pengganti. Nah penggantinya ini untuk back kiri dan kanan ini juga nggak gampang Iya. sekarang market. Udah pasti yang dicari ada pemain yang bisa bermain di dua posisi Ya. atau yang dia bisa invert jadi center back. Luke Shaw keunggulannya dia main di center back bagus, sama kayak si Liha. Dalot dia main di kiri sama di kanan. Gua nggak bilang bagus, tapi dia bisa menjalankannya dengan baik. Dulu punya pemain kayak gitu, Tapi si bodoh MU ini ngelepasin ke Benfica. Udah gitu diambil sama Real Madrid. Anjir sekarang jadi bagus di Madrid coy. Nah makanya emang dari dulu juga Carreras. bagus. Carreras gila sih. Dari dulu juga bagus. Tuh kadang-kadang gua Dia nggak ngerti tektokan lah, sama gua. si Vinicius Junior kemarin Iya. gue liat gila. Nah, karena tadi gue bilang kenapa harus pilih salah satu, karena Tyrell Malaysia udah pasti akan dilepas 5 juta ke Persikat Depok. Gue nggak tahu, nggak salah aja, sorry. Balik ke Belanda. Pak. Dia balik ke Belanda udah pasti. Persikat Depok juga udah bubar. Ada, Oh masih ada? nggak pernah makanya gue bilang. Sorry. Anak Sorry. bola bukan sih. Sorry. Kalau yang nggak paham kenapa gue bilang Persikat Depok udah bubar, gue Persikabo bro. Cari dulu ya. Dulu masih kamu Persikat. Iya. Iya kan derbynya kita kan Persikat Lu Depok. kan di demo sama supporter Persikabo. Kan dibakar stadion gua sama lu ya. Enggak Din, itu fans gue yang itulah ngebakar. maksud gue. Tyrell Malaysia udah pasti keluar. Jadi United harus mengosongkan, kalau memang mau beli satu pemain lagi, harus mengosongkan slot satu antara Luke Shaw sama Dalot. Ntar dulu. Tapi kalau bener Tyrell Malaysia di Persikat Depok, berarti keren tuh Persikat Depok. Ya pokoknya antara Persikat Depok atau Adiaksi AFC lah pokoknya. Persikat Depok ntar nanti bek kirinya Persipura. Tyrell Malaysia kan. Nah, Kipernya Onana. Garuda Yaksa. Terus Altay Bayindir kemungkinan juga cabut. Banyak kan sih? Seharga 3 juta. Nah, itu Ya. kita udah dapat 100 sebenarnya. Udah. Ditambah oke lah. Di sini masih ada beberapa nama, termasuk ternyata Mason Mount juga Yes. kemungkinan akan di-cut.
Masih Karena ada lagi. balik lagi dia. Siapa lagi ya? Xerxes sama Ugarte. Oh, Ya, Xerxes Xerxes sama sama Ugarte. Ugarte ya, udah benar. pasti. Xerxes juga udah pasti kemungkinan. Ya. Kalau Karena dia Xerxes kan mau, permintaan dia. iya dia mau main buat Belanda. Ya. Gitu. Jadi kemungkinan Lu bisa dapetin 100 sampai 130 dengan nama Ugarte dan kalau Xerxes. hitung-hitungan sama Ugarte sama Xerxes. Xerxes, Sama Mason Mount. kemungkinan 145 sampai 160 juta kita. Mas Rawi jangan dah, Mas Rawi masih enggak di pertandingan. Jadi kalau di total kita kemungkinan akan punya sekitar 360. 160 jangan deh 150 ditambah 2,5 400 400. juta. Ya udah. Kalau Ineos ngasih 250 Udah juta. beli Elliot Anderson. Karena kita Ya ada kan? Champions League, FA Cup, Quadruple kita dong, quadruple. Tar dulu. Kalau kita punya 400 juta, ya kita bisa beli Elliot Anderson dengan angka 100. Sikat. oh sikat sih kalau Sikat. gue bilang sih. Iya. Sikat. Dengan catatan kita bisa jualan. Iya. Iya. Karena kan bisa kita jual. bisa jualan. Enggak, kan jualannya nanti dari pemain yang 3 biji ini lagi. Ini yang bakal gue sebut ini. Kalau mau jualan ya pertahankan Onana lah. Enggak tai. Lu datengin balik lagi Cristiano Ronaldo ketiga kalinya kembali ya. Nggak mungkin lah. Jualan lo. Mungkin lah. Kerek langsung gini, anjing kejadian sama Ole, kejadian sama gua ini. Gitu. Jadi 0-1. Skor siapa itu? Sporting Arsenal. Bukan, dia bilang 10 minutes 0-1. Gitu. Gue tinggalnya Kita Southampton. banyak banget yang harus dijual, nah itu salah satu PR klub tuh. Ya, Kita kan cuman sekarang jual pemain. dengan manajemen yang sekarang walaupun kita tahu Kayaknya kebanyakan dijual murah. Ineos nggak bakalan Kalau gue mimpor, gue lebih setuju lu jual murah, yang penting udah lepas. Bukan, Karena bukan. slot gaji lu udah lebih bisa poin bernafas. gua kita walaupun Ineos kadang-kadang ya cuman kan ini orang-orang yang udah tahu cara ngejalanin jual beli transaksi segala macam tentang sepak bola itu udah katam banget menurut gua sih Maaf. siapapun yang mau dijual kejual sih. Dan mereka tuh tegaan. Iya Ineos. betul sekali itu mas. Kalau tegaannya gue setuju. Kalau katamnya gue nggak setuju. Karena ini Ineos. Intinya gini deh, gue nggak percaya omongan Ineos sampai itu terjadi. Harusnya Qatar aja waktu itu aja. Iya, jujur, gue apapun kata Ineos gue nggak mau percaya sampai lu bener-bener udah bawa ke meja. Lu mau datangin Elliot Anderson, ngomong apa aja, yaudah, dia tanda tangan baru gue percaya. Tapi Weh, Iya. tebusin dulu. Tapi kalau secara bisnis menurut gua mereka bagus ngejalin apa ya bagus gimana? efektif lu. efektif Ya efektif oke. Kalau nggak efektif. Bukan efektif maksud sih, gue gini pelit. maksud gue gini orang-orang yang kita harapkan datang ngerti nggak Iya, temen kalau termasuk Carrick maksud gue Bukan. siapa sih nih pelatih Kalau- berikutnya Toto Carrick kalau lu bilang dia efektif, gue nggak setuju, Mon. Kenapa gue nggak setuju? Lu datengin siapa dulu yang dari Newcastle? Oh, itu mah konten kepentingan nanti. Iya nggak makanya maksud gue tuh lu datengin, lu perpanjang kontrak dan Ashworth Dan Ashworth, iya. Lu perpanjang kontrak Ten Hag, lu buang. Lu datangin Dan Ashworth, lu buang. Lu datangin Amorim, lu buang. sebentar jangan ke situ-situ itu Bukan, juga bukan. gue nggak percaya tapi ngerti nggak yang kita si ini nih yang diambil datang ngerti nggak Iya, gue tapi kalau efektif itu nggak efektif namanya. Lu datengin orang yang memang kita inginkan, tapi habis itu lu buang. Karena memang balik lagi, kalau lu udah datengin satu orang itu, intinya gini deh, daripada yang lebar, lu datengin siapapun, gue pengen lihat orangnya tanda tangan baru gue percaya omongan. Karena bagi gue, nanti ujung-ujungnya mecat 200 karyawan untuk efisiensi, tapi habis Kan itu kita nggak bayar tahu musim depan kompensasi. akan jadi seperti apa Nih Minpor termasuk Manchester City ya ini Minpor tadi baru curhat sama gua Apa? sebelum syuting. Bayar kompensasi seseorang, Anjing. nggak bener kan gua nggak sebut namanya. Gua bilang jangan cerita Tapi ke kita dia efektif menurut gua. itu maksud gua siapa yang dimau datang Menurut gua ini kan bisa dapat Cunnya, Sesko. nah Bemo. itu Ya. maksud gua Kalau itu oke. Nyampe 200 juta by the way. dan nggak nyampe sebulan ngerti Ya, nggak itu ya, kan? itu. Maksud gua kayak gitu terlepas dia nanti blangsak mau ngurus setelah orangnya datang mau dipecat lagi atau ternyata nggak berhasil tapi orangnya Kalau ada dari sininya datang. oke lah. Ya bener dong kata-kata Bener, bener, efektif Kalau gua gitu, tahu. gua Kita lihat lah. lebih ke masih ngeraba, Bang. apa
kenapa manajemennya masih belum rapi? Menurut gue mereka masih ngeraba. Melihat dulu. Iya, Benar. Sebenarnya yang cocok sama gaya bisnis kita tuh siapa sih gitu? Iya. Kemarin kan kasusnya Dan Ashworth dia sama Wilcock Clash. Clash mulu. Makanya Lebih jual aja tuh konflik kepentingan jabatan lah, jabatan. Sayangnya Wilcock tangan kanannya ini. Ya makanya buang aja tuh Wilcock biar damai hidup. Ngobrol sama Carrick kan. Ibaratnya menterinya siapa yang ngambil keputusan siapa kan gitu. Ya ujung jurang dong. Ya udah. Nanti tiba-tiba Sir Jim Ratcliffe bilang, semua bagus-bagus saja kok. Saya dapat laporan, tapi nanti 2 bulan kemudian, saya baru dapat laporan bahwa ini tidak efektif dan saya akan turun tangan gitu ya, kurang lebih amannya. Ya intinya begitulah. Orang-orang yang udah tahu Coba dong nih ngomong kan gembonya sama. Orang yang cara menjalani, oh ya. Orang-orang yang tahu cara menjalani klub lah ibaratnya gitu. Ya. Dalam artian lu mau transfer siapa kita usahakan datang dengan harga dan itu harga murah semua mereka datang ya kan. Nah, lu tau Punya nggak? apa Gua segala kasih lu macem, sebuah gua. pemikiran baru. Kalau kemarin kita datangi Mbumo, Cunha sama Sesko, efektif kan kata kalian? Berdasarkan permintaan seorang Amorim, kecuali Sesko. Iya. Ya, berdasarkan permintaan Amorim nih. Nah sekarang masalahnya, manajer aja kita belum punya. Jadi siapa yang mau meminta? Ya itu nantilah ya. Karena kita, kayak gue bilang tadi, kita nggak tahu musim depan seperti apa. Menurut gua akan diumumin sebelum akhir musim. Ya, sebelum udah Piala pasti. Dunia katanya. Sebelum Piala Dunia udah ada pelatih baru. Wah kalau sebelum Piala Dunia berarti nggak mungkin Nagelsmann. Ya udah pasti Carrick. Ini orang benar-benar nih. Mati yuk, Susah. Kan sebelum Piala Dunia. Mati namanya. Udah aja yuk. Kita yuk. Iya nih. Kan benar sebelum Piala Dunia. Udah nggak asik nih. Iya, cancel dah. Kan Nagelsmann masih megang Jerman. Kan iya ya. Iya kan. Kan gue jadi lupa tadi mau ngomong apa. Apa? Intinya begini, kan kita juga nggak tahu nih musim depan akan jadi seperti apa. Contoh aja. Leicester baru kemarin mereka mengumumkan dididak poinnya, dikurangi 10 poin karena masalah pelanggaran transfer. Oh my god. Itu berapa maksud poin? gua. Itu maksud gua. Berapa poin yang kena? 10 10 poin. 10. Dari berapa pelanggaran? Dari kayak satu dah. Satu ya? Satu. Oh my god. Jadi Leicester Everton. udah dikenain, Everton udah Everton dikenain. kena. Siapa satu lagi? West Ham ya? Lupa. Nah, pokoknya itulah. Udah ya? Kena semua. Yang 115 apa kabar? Chelsea juga udah kena. Everton juga kena kan? Itu maksud gua. Kan kita nggak tahu musim dulu. depan seperti apa. Everton waktu itu juga satu poin, 10 poin dikurangin. Iya. Satu kesalahan 10 poin. 10 poin. Iya kan? Ini Leicester satu kesalahan 10 poin. Iya. 115 Nah, dikali itu. 10 wah. Ngerti nggak maksud gua? Kita nggak tahu. Main di divisi 4 dong lu seharusnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi musim depan. Mungkin bisa terjadi sama klub lain, maksudnya yang 115 itu mungkin terjadi sama Manchester United. Kenapa? Dalam artian mungkin datang pemilik baru kan nggak tahu. Oh. Nah itu maksud gua. Jadi apapun yang terjadi, Arsenal juara. kita ikutin aja. Dari apa yang udah gua omongin ya. Sekarang kita fokus pertandingan berikutnya aja ya. Which yang is bakalan kita lawan. bahas. Kita santai aja. Santai aja. Yang penting Arsenal juara. Yang quadruple santai. Santai. Quadruple gagal. Wah. Itu bahagia banget gua dalam 2 hari lagi. Oke, mungkin nextnya kita akan ngebahas pertandingan lawan preview lawan Leeds United yang akan berlangsung 7 hari lagi. Ya, kita mungkin akan ngebahas itu di hari Minggu. Ya, mudah-mudahan videonya Naik hari Senin. naik hari Senin. Jadi ya agak-agak mepet lagi ya teman-teman. Enggak minggu malam dah. Bisa kali. Tapi ya tetap aja. Dia protes. Tapi tetap aja, Poros Salang akan kembali lagi menghiasi layar kaca kalian. Asik. Jangan ditonton. Enggak, gua Karena pakai- isinya cuma bercandaan. gua mau kayak oke? gua mau kayak Emon. Gua mau kayak Emon. Guys, tolong ditulis di bawah di komentar kalian. Kalian seneng setup kayak gini atau kalian pengen di studio? Di komen ya. Oh iya benar. Ya. Yuk. Kalau kalian pengen di studio, biar kita wujudkan. Tapi jangan lupa Subscribe. dulu. Subscribe. BTW kita ini syuting di
Garat 168 di Galau Cafe di Jalan Adiaksa. Oh, satu lagi. Apa? Kan tadi udah gue bilang, pengennya di studio atau kayak model kayak gini aja, ya gayanya Poros Salang. Yang kedua, kalau misalnya kita adakan nobar lawan Chelsea jam 2 pagi, lu pada mau nonton nggak? Kalau mau, komen di bawah. Oke? Itu aja mungkin ya. Untuk malam ini, gue Patrick. Dan gue Raymond. Dan ada kameraman Arsenal bersama Minpor. Minpor sekarang full time. Minpor full time. Yeay! Fokus di Poros Salang. Oke. Yaudah, kami Poros Salang. Bye.